mempersiapkan rapat tahunan klasis yang sebentar kami akan mulai. Para pendeta yang hadir, vikaris, dan kepada seluruh badan pekerja majelis, penatua dan diaken, para undangan, dan para kategorial PPGTM, PPR GTM, PKB GTM, dan PAR GTM. Baik, kita tenang, kita mendengarkan susunan acara pembukaan sidang majelis klasis tahunan. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, ibadah pembukaan yang akan dilayani oleh Vikaris Deborah Tanang STH. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Panitia, sambutan yang kedua dari Kepala Desa, sambutan yang ketiga dari Ketua BPMK sekaligus membuka sidang majelis klasis tahunan pada saat ini. Dan yang terakhir, penutup atau istirahat. Baik, kita tenang, kita masuk dalam ibadah pembukaan yang akan dilayani oleh Vikaris Deborah Tanang. Dengan kasih dipersilahkan. Bersama dalam ibadah pada saat ini. Untuk itu, mari kita datang ke hadapan Tuhan, menghadap hadiratnya dalam ibadah kita pada saat ini. Mari berdiri. Kita akan menyanyikan Mars. Jemaat masih dalam keadaan berdiri, kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dari kidung pujian, segala puji syukur.
Ibadah pembukaan sidang tahunan Majelis Klasis Tobarak Raya pada saat ini berlangsung dalam pertolongan Tuhan Khalik semesta. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kita sekalian dan menyertai juga. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, nats pembimbing kita pada saat ini dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58, firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak akan sia-sia. Kita merespon dengan menyanyikan lagu dari Kidung Pujian Hati Sebagai Hamba. Aku tak membawa apapun juga. Mungkin kesalahan teknis. Allah yang pemurah, kami datang dengan penyesalan yang begitu dalam karena telah banyak perbuatan dosa di dalam kami mengarungi kehidupan ini. Kami menyadari meskipun banyak perbuatan dosa yang telah kami lakukan, namun Engkau selalu menolong dan menyertai kami dengan penuh sukacita, bahkan bersedia mengampuni dosa-dosa kami. Terimalah permohonan kami ya Allah yang pemurah, bimbinglah kami agar menjadi pribadi yang lebih mengasihi Tuhan. Kita merespon pengakuan dosa dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 23, Meski Tak Layak Diriku. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kelima.
kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Yeremia 7 ayatnya yang ketiga. Amin. Kita kembali merespon berita anugerah pengampunan dengan menyanyikan kidung pujian, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan. Saudara-saudari yang sama dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita minta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami mensyukuri kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan boleh menyertai kami, membimbing kami dari rumah kami masing-masing, sehingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami diperkumpulkan oleh Tuhan di rumah-Mu yang kudus. Di tempat ini kami sama-sama datang untuk melaksanakan sidang klasis. Kesemuanya itu ya Tuhan melandasi segala kegiatan kami. Tersedia firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Kiranya Tuhan tetap senantiasa memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman yang akan diperdengarkan di tengah-tengah persekutuan pada saat ini boleh disampaikan dengan baik, itu karena kekuatan hikmat yang asalnya daripada Tuhan yang tetap senantiasa ada bersama-sama dengan hamba-Mu. Begitupun juga ya Tuhan dengan umat-umat Tuhan yang akan mendengar. Tuhan juga yang akan tetap senantiasa memperlengkapi mereka. Kiranya ia dapat mendengar dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita baca serta renungkan bersama-sama pada saat ini, saya telah persiapkan dari 1 Korintus 1 Korintus 10 ayat 30 hingga ayatnya yang ke, saya ulangi, 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-33. Pertama Korintus 10 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Shalom. Iya, selamat malam untuk kita sekalian, dan saya sidang jemaat bahkan Bapak Ibu majelis sekalian, jadi agak sedikit gugup. Iya. Bapak Ibu yang sama dikasih oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini dengan tema lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Palakoi situru pakon puang matua, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini tentunya kita memiliki tujuan. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa ada tujuan yang harus kita capai ketika kita melakukan sesuatu. Dan dua kemungkinan, apakah yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan ataukah sebaliknya. Nah, ada juga orang yang berpikir bahwa hidup yang memuliakan Tuhan itu ketika kita sudah menjadi seorang pelayan. Hidup memuliakan Tuhan itu ketika kita sudah bisa berkhotbah di depan umum, kita bisa mengajar, kita bisa menjadi pemberita Injil dan lain sebagainya. Tetapi tidak hanya itu, melainkan kemuliaan Tuhan itu harus diciptakan dalam perbuatan kita setiap hari. Kemuliaan Tuhan itu harus diciptakan dalam perbuatan kita setiap hari. Memuliakan Tuhan itu berarti kita mengabdikan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, di dalam pembacaan kita pada saat ini, Rasul Paulus menggunakan kesempatan untuk menetapkan aturan bagi perilaku orang Kristen, bahwa dalam kegiatan makan dan minum serta segala sesuatu yang kita lakukan itu harus bertujuan untuk memuliakan Allah dan menyenangkan Dia dan menghormati Dia. Nah, Bapak Ibu yang sama dikasih oleh Tuhan, mengapa Rasul Paulus menasihati jemaat Korintus soal makanan dan minuman? Karena dalam ayat-ayat sebelumnya muncul pertanyaan dari orang-orang Kristen yang ada di jemaat Korintus pada saat itu, bahwa bolehkah kami makan daging dari penyembahan berhala? Bolehkah kami menghadiri undangan-undangan dari orang-orang yang masih menyembah berhala dengan dagingnya itu adalah hasil dari penyembahan berhala? Dan dalam pembacaan kita, Paulus mengatakan bahwa janganlah engkau memakannya kalau itu untuk penyembahan berhala. Nah, Bapak Ibu yang sama dikasih oleh Tuhan, jika soal makan dan minum saja sangat penting kita perhatikan, maka hal-hal lain juga dalam kehidupan kita sangat penting kita perhatikan untuk kemuliaan Allah. Nah, contohnya pada malam hari ini kita hadir sebagai hamba-hamba Tuhan, baik dari klasis, baik dari jemaat, tentu ada tujuan yang akan kita laksanakan kenapa kita datang di sini. Nah, firman Tuhan menegaskan bahwa lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang sama dikasih oleh Tuhan, jangan kita mau mencari kepentingan diri sendiri, jangan kita mau mencari kepentingan kelompok, tetapi bagaimana kita sebagai hamba Tuhan mampu mempertimbangkan apa yang menjadi penting bagi jemaat dan mengingat tujuan penting dan yang paling utama yaitu semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang sama dikasih oleh Tuhan, pelayanan kepada Tuhan itu tidak diukur dari banyaknya yang kita perbuat, melainkan pelayanan kepada Tuhan itu bagaimana kesungguhan dan kesetiaan kita melakukan pelayanan itu untuk kemuliaan
Biar budak program tak programkan lan klasis, mui budak program tak programkan lan jemaat, tetapi bukan untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk kepentingan pribadi, mau menunjukkan bahwa saya pintar, mau menunjukkan bahwa saya bisa, mau menunjukkan bahwa saya yang harus berperan penting di dalamnya. Menurut saya hal itu sia-sia kalau bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita memiliki motivasi tersendiri untuk mengadakan program-program tersebut. Nah, Bapak Ibu yang sama dikasih oleh Tuhan, Calvin mengatakan bahwa yang penting bukan apa yang kita kerjakan dengan kekuatan kita, melainkan apa yang dikerjakan Allah melalui kita. Yang penting bukan apa yang kita kerjakan dengan kekuatan kita, melainkan apa yang dikerjakan Allah melalui kita. Kita semua pasti mengetahui bahwa tidak semua orang dapat dipercayakan menjadi seorang pemimpin dalam jemaat. Tidak semua orang mampu menjadi seorang pemimpin dalam suatu persekutuan. Maka itu, kepercayaan yang sudah dipercayakan kepada kita, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu yang sama dikasih oleh Tuhan, ayat terakhir dalam bacaan kita pada saat ini merupakan nasihat Paulus untuk dirinya sendiri. Di dalam ayat ini Paulus mengatakan bahwa aku harus berusaha untuk menyenangkan hati semua orang. Aku harus berusaha untuk memikirkan kepentingan orang, bukan kepentingan diriku sendiri, supaya mereka juga beroleh selamat. Nah, di sini Paulus mau menekankan bahwa sungguh amat terpuji bagi seorang hamba Tuhan apabila ia mengabaikan kepentingan dirinya sendiri, supaya dapat mendatangkan keselamatan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Pekerjaan itu adalah untuk kepentingan orang banyak dan tidak akan pernah dapat dilaksanakan dengan setia oleh orang-orang yang berpikiran sempit dan memiliki sifat yang hanya mementingkan diri sendiri. Nah, di sini Paulus menekankan bahwa kita harus melakukan pekerjaan itu bukan untuk pribadi kita, tetapi untuk orang banyak. Sama halnya kita hadir pada malam hari ini, kita akan sama-sama memaparkan program yang sudah kita programkan dan kembali merancang program kerja yang akan kita programkan ke depannya. Mari kita memikirkan untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan sidang jemaat yang kita pimpin, bukan hanya untuk kepentingan kita dalam kelompok ini. Nah, yang menjadi sasaran utama dari kehidupan orang percaya adalah menyenangkan hati Tuhan dan menjunjung tinggi kemuliaannya. Harus menjadi petunjuk utama dalam kehidupan kita, tuntunan bagi kita, perilaku kita, dan ujian bagi tindakan kita, yaitu untuk tetap senantiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat bersidang. Tuhan memberkati kita, memberkati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, mari sejenak kita. Maka buat roh dan jiwaku tanganmu Tuhan selalu ku nantikan.
bersama-sama berdiri kita berdoa persembahan. Mari kita saat dalam doa kita berdoa. Bersyukur pada saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami telah memberikan persembahan syukur sebagai tanda ungkapan syukur kami atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, persembahan yang telah kami persembahkan pada saat ini boleh dikelola dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Pujian Anugerah Terindah. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menjalani kehidupan ini dengan semangat untuk tetap senantiasa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, serta dengan iman kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus terus menyertai kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai nyanyian penutup kita pada saat ini, kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Pujian Bapa Engkau Mengenalku. Dari siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu. Sempurna jadikan
kembali kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf karena